Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya karena telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan pendidikan agama Islam itu materinya fikih. Saya selaku Tengku Ahmad Syauqi Ramadan dan Nasuha Hanifah Afaf nanti datang. Jadi definisi ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia atau atau ilmu yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan sesama manusia, muamalah. Ruang lingkup fikih. Fikih ibadah adalah ilmu yang mengatur ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan ketundukan seseorang terhadap Allah. Kanan bawah. Iya sih. Kocak. Coba dari ulang Pak, apa enggak? Definisi ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia atau ilmu yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan manusia dengan Allah atau ibadah, maupun hubungan sesama manusia atau muamalah. Selanjutnya itu ruang lingkup fikih. Fikih ibadah adalah ilmu yang mengatur ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan ketundukan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salat menurut bahasa Arab adalah doa. Kemudian menurut istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun tertentu. Syarat-syarat sholat, syarat wajibnya adalah beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari hadas besar dan kecil. Terus syarat sah sholat yaitu suci dari dua hadas, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Yang ketiga menutup aurat. Kalau aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan itu semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat menghadap kiblat, yang kelima mengerti kefarduan sholat, yang keenam menjauhi hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya fikih ibadah. Zakat. Kata zakat berasal dari kata zaka, yang artinya suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang, dan penuh keberkahan. Zakat menurut istilah adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab dan diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Jenis-jenis zakatnya, zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dari perbuatan yang kurang baik selama berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, zakat ma'al, zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai nisab dan haul. Mustahik zakat itu fakir, miskin, ambil zakat, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-saum. Secara bahasa berarti menahan diri dari suatu perbuatan. Secara istilah dalam Islam, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum, dan hubungan suami istri. Terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah SWT. Jenis-jenis puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarat. Kedua, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Daud, dan puasa Syawal.
Hari yang diharamkan berpuasa itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik dan puasa dahar. Selanjutnya haji. Haji berasal dari bahasa Arab itu al-hajj, yang berarti menuju, mengunjungi, atau menyengaja sesuatu yang agung. Haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan atau bulan Zulhijjah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Rukun haji itu ada 6. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Terus wajib haji itu niat ihram di miqat, mabit di Muzdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina, tawaf wada. Yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu fikih yang membahas hukum syariat terkait interaksi sosial dan transaksi ekonomi antar individu yang berkaitan dengan duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah 1. Akad atau kontrak, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, investasi, dan bagi hasil. Yang kedua itu hak dan kepemilikan, merupakan aturan mengenai kepemilikan harta, cara perolehan dan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat. Yang ketiga, larangan dalam muamalah, merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Yang keempat, prinsip-prinsip muamalah, merupakan dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam bertransaksi seperti keadilan, kejujuran, dan saling ridho. Al-muamalah al-dabiyah. Secara bahasa, al-muamalah berarti interaksi atau hubungan antar individu, sedangkan al-dabiyah berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, tata krama, atau akhlak. Dengan demikian, al-muamalah al-dabiyah merujuk pada hubungan yang sosial yang dijalankan dengan sikap sopan santun dan akhlak yang baik. Dalam kajian fikih dan akhlak Islam, muamalah tidak hanya mencakup transaksi ekonomi, tetapi juga hubungan interpersonal yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Prinsip-prinsip dari al-muamalah al-dabiyah. Itu yang pertama sidik atau kejujuran, 2 amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga husnuzon atau berprasangka baik, yang keempat adab dalam berbicara, yang kelima tasamuh atau toleransi, yang keenam adil dan tidak zolim, yang ketujuh silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah, yang ke-8 menepati janji, yang ke-9 sikap rendah hati, yang 10 menghindari ghibah dan namimah. Bawa lagi, Bik. Gak ada. Kok gak ada kesimpulannya? Kesimpulannya pokoknya fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena berfungsi sebagai panduan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, dari ibadah, ekonomi, hingga masalah sosial. Fikih memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh, serta membimbing umat Islam untuk hidup sesuai hukum Allah dari sunnah Rasul. Dari sunnah. Segitu aja. Mohon maaf dalam salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya nggak maju. Namanya nggak maju.